pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas perintah Allah penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penjahat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya.
mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah teguran Yesus bagi kita semua. Kita mungkin tanpa sadar telah menjadi orang-orang munafik yang gampang untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain. Kita mungkin dengan gampang, dengan mudah dalam hidup ini untuk menemukan kejelekan dan kesalahan orang lain, dari yang paling besar sampai dosa-dosa yang paling kecil, tapi itu orang lain. Tapi kita sendiri cenderung untuk membenarkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, dan justru kita seringkali menjadi marah ketika ada orang lain yang mengkritik kita. Inilah kemunafikan yang mau ditegur, yang Yesus tegur kepada kita semua. Kita seringkali marah ketika ada orang lain yang mengkritik kita, tapi kita dengan mudah untuk menyalahkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua harus bertobat. Berhentilah menghakimi dan menyalahkan orang lain. Dan justru yang harus kita lakukan adalah lihatlah diri kita masing-masing dan lakukanlah perbaikan-perbaikan, pertobatan-pertobatan dengan melakukan kehendak Allah dan berhentilah berbuat dosa.